19 tahun, Axel? Iya, Bu, 19. Katakanlah Ibu 30 tahun yang lalu. Berarti Ibu usianya 19 tahun. Nah, Ibu 19 tahun, sekarang usiamu berapa, Axel? 21, Bu. 21, cocok lah. Ya. Nah, Ibu 19, kamu 21. Nah, sekarang nih, umpamakan saya pacaran sama Axel. Ya. Axel laki-laki, saya perempuan. Saya tahu persis apa itu laki-laki. Laki-laki itu pasti enggak. Kamu senang, Axel, kalau ke mall lama, misalnya saya ajak, ayo Mas Axel, kita ke mall, mulai buka jam 10, terus nanti kita pulang jam 10 malam. Kira-kira menyenangkan nggak, Axel? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Apa? Menyenangkan, Bu. Mosok? Ya kamu bukan laki-laki, mosok ya? Mosok laki-laki menyenangkan di mall jam 10 pagi sampai 10 malam, ha? Yang benar tuh, Axel? Iya, bukan jadi waktu untuk bersamanya lama, Bu. Bersamanya lama. Laki-laki tuh senang di mall, ta? Abimanyu, kalau kita ke mall lama gitu, kamu senang? Pulang, datang jam 10, pulang jam 10 malam. Datang jam 10 siang. Senang kamu, Abimanyu? Tidak, Bu. Capek. Enggak, Bu. Enggak itu loh. Masa Axel kamu senang ke mall, Axel? Kamu kalau ke mall senang, Axel? Axel, kalau kamu ke mall, ini menarik ini ya, laki-laki soalnya. Ya, kamu senang ke mall tuh, Axel? Enggak juga sih, Bu. Oh, enggak juga kan? Iya, enggak. Ya, maka kalau saya itu ingin menyenangkan Axel, maka saya ke mall itu tidak lebih dari 30 menit. Kalau kita ke mall tidak lebih dari 30 menit, ya. Yang lainnya kita ke gunung gitu ya. Kira-kira menyenangkan nggak, Axel? Lebih menyenangkan mana? Ke gunung atau ke mall, Axel? Ke gunung, Bu. Ke gunung. Gitu loh. Maka bagaimana? Apa ya? Saya bicara tentang soal value. Kalau value maka ingatlah tentang siapa, dengan siapa kita. Kalau laki-laki berada di mall seharian itu sama sekali tidak bervalue. Tidak menyenangkan. Ya enggak? Ya enggak, Kelvin? Hah? Berada di pasar lama itu menyenangkan enggak, Kelvin? Saya kurang suka sih, Bu. Iya, ya pasti kurang suka. Mengapa? Laki-laki. Coba Sasabila Putri yang pasar ke mall gitu. Paling-paling ya seneng, ya enggak, Sasabila? Iya, Ibu. Iya, kalau perempuan seneng ke mall. Maka begitu loh. Value itu adalah suatu kesesuaian, sesuatu yang dibutuhkan. Itu value. Jadi marketing itu bicara tentang bagaimana Anda itu menjadi cinta pertama. Cinta pertama itu ya dibutuhkan. Selalu ingin bersama, kan, ya toh? Nah, MICE itu bagaimana untuk memasarkan MICE? Maka create-lah ya daerah destinasi itu menjadi sesuatu yang luar biasa, yaitu sesuatu yang sangat dibutuhkan. Senanglah, happy lah kalau kita ke sana. Seperti Singapura tadi, the heart of Asia. Keren toh? Ya enggak? Kalau Anda ke Malaysia, semuanya isinya wisatawan di kota Malaysia. Hampir nanti Anda akan bertemu banyak wisatawan. Mengapa? Padahal juga menarik-menarik amat loh. Tapi positioning-nya yang bagus. The truly of Asia loh. Keren ya. Nah, begitu. Ibu hanya ingin mengatakan, kalau Anda punya bisnis di bidang MICE, maka hal yang pertama harus Anda lakukan untuk menjadi cinta pertama, maka risetlah kebutuhan, apa yang diinginkan pelanggan Anda terhadap diri Anda itu apa.
terhadap bisnis Anda itu apa. Kemudian dari situ maka buatlah positioning di benak pelanggan Anda dan penuhi positioning itu. Misalnya, Anda bergerak katakanlah di bisnis conference misalnya. Kalau conference ya apa? Kalau ikut conference Anda itu menyenangkan. Conference-nya 3 hari. Tapi cuma seminarnya sebenarnya cuma sehari. 2 hari jalan-jalan. Kira-kira senang nggak pesertamu? Yaitu hari pertama conference, hari kedua ya itu jalan-jalan ke Bromo, hari ketiga jalan-jalan ke wisata buatan di Batu, misalnya kalau di Malang. Kira-kira senang nggak yang mengikuti conference Anda? Senang. Mengapa senang? Karena tujuan orang conference itu untuk mendapatkan sertifikat, ngerti ya? Ya enggak? Mengapa? Anda memahami mengapa orang datang ke conference untuk mendapatkan sertifikat. Sertifikat conference. Berarti apa? Secara formalitas. Orang itu hanya ingin formalitas conference sertifikat itu loh, nak. Maka untuk kalau seandainya 3 hari 3 malam seminar, terus gak enak hiburan, kira-kira orang datang nggak ke conference-mu? Datang nggak? Orang teko, iya nggak? Sampai sini paham ya? Makanya pahami kebutuhan Anda. Ya, kemarin saya ngajar di S2. S2 itu rata-rata sudah merit ya. S2 itu rata-rata anak-anaknya sudah merit. Termasuk juragan aspal, namanya itu Rama. Ya, Rama ini juragan aspal, karena dia seorang manajer aspal. Aspal jalan raya itu loh. Ya, menangani jalan-jalan di Indonesia. Terus dia bilang, pokoknya bilang apa gitu ya. Kurang lebih apa yang dibicarakan adalah ya tentang memang kuliah marketing. Ya. Bu, tapi wanita itu sulit dipahami. Istri saya itu sulit dipahami. Mosok sih Rama, saya bilang, mosok sulit memahami wanita. Ya, tapi istri saya itu merasa tidak dicintai. Naik kelas itu curhat. Terus saya bilang bagaimana? Kalau dia tidak merasa dicintai, berarti kamu kurang riset. Berarti dia kurang riset, kurang mengamati istrinya. Iya nggak kira-kira? Istrinya itu butuh apa? Karena bahasa cinta itu bermacam-macam. Ada yang perempuan butuh pujian, ya nggak? Juga ini nggak perempuan dan laki-laki loh ya. Bahasa cinta itu ada 5. Ada pujian, ada sentuhan fisik, ada hadiah atau uang, ya. Ada apa lagi? Pelayanan. Yang kelima ada waktu-waktu bersama atau saat-saat bersama. Nih, misalnya orangnya, istrinya, bahasa cintanya saat-saat bersama. Lah dia babar blas gak tahu nek omah. Suwibuk misalnya. Kira-kira merasa dicintai enggak? Di Arifah. Padahal dia dikasih uang, belanja cukup, semuanya cukup, rumahnya mewah, mobilnya oke. Ya. Tapi kira-kira merasa dicintai enggak? Kalau dia enggak pernah ada saat-saat bersama. Enggak, Bu. Enggak. Mengapa? Bahasa cintanya adalah saat-saat bersama. Dia menawarkan sesuatu yang berbeda, itu namanya tidak value, tidak marketable. Ya, tidak mungkin menjadi cinta pertama. Dia pasti istrinya wis bosen menikah dengan dia. Karena tidak merasa dicintai. Walaupun sebenarnya suaminya cinta. Tapi dia tidak merasa dicintai. Dipersepsikan. Ya enggak? Paham sampai di sini ya kira-kira Anda? Tapi kalau bahasa cintanya adalah saat-saat bersama. Terus dia itu kalau minggu off. HP-nya itu off. Semuanya off. Ya, ketika mulai malam minggu itu HP off. Khusus untuk keluarganya. Cerita, ya, bercerita hal-hal kecil. Ya, mama,
semutnya mah lucu ya mas, semutnya mah kok meneng ya mas ya semut ya, padahal semutnya gak tahu meneng loh melaku. Ya iya pak, ini semutnya sakaratul maut ya. Pembicaraan suami istri itu tidak ada yang mubatir, semuanya itu ibadah. Pembicaraan kecil itu akhirnya menjadi keren enggak? Menjadi menyenangkan enggak Anissa? Padahal ngomongin semut yang kelihatannya tidak ada gunanya. Menarik enggak Anissa? Menarik tuh Anissa? Menarik, Bu. Menjadi menyatukan mereka berdua enggak? Kira-kira merasa saling dicintai enggak? Iya, Ibu, merasa dicintai. Begitu loh. Karena ada kecocokan, apa yang ditawarkan, apa yang diberikan, itu dengan apa yang dia mau. Masuk Rama, yuk marketing itu begitu loh. Mana loh? Ada enggak cewek yang kelepek-kelepek karena dipuji? Ada enggak kira-kira? Jadi butuhnya itu yang cuma dipuji. Lah butuhnya cuma dipuji toh, seneng. Ono sing dilayani. Jadi bahasa cintanya itu dilayani. Terus moro-moro dia blonjo wakeh, terus konggawa dewe, suruh bawa sendiri dia. Padahal bawaannya banyak, dia suruh bawa sendiri. Laki-lakinya berjalan gonteng. Kira-kira merasa dicintai enggak? Hah? Joy, bahasa cintanya itu pelayanan. Blonjo nek mall ya, tasnya papat, suruh bawa sendiri. Ya. Kira-kira merasa dicintai enggak cewek itu? Enggak, Ibu. Enggak, dia akan merasa keren laki-laki itu yang membawa, kalau istrinya berbelanja, dia yang bawakan sampai kerepotan. Itu rasanya romantic man, romantic moment. Mana loh ya? Iya apa enggak? Tapi bahasa cintanya itu hadiah, kamu layani terus, enggak pernah kamu kasih hadiah. Kira-kira merasa dicintai enggak? Juga enggak. Iya apa enggak? Iya, kini mana? Tak bawa mah. Kini tak bawa mah. Tapi enggak pernah kamu kasih uang, enggak pernah kamu kasih hadiah, enggak pernah kamu belikan baju. Nah, gitu loh. Ya, itulah marketing. Nah, bicara tentang pemasaran itu begitu. Termasuk di dalamnya MICE. Maka kalau Anda misalnya membuat conference tadi, untuk bisa supaya kebutuhan itu supaya apa yang kita berikan itu senada, klop, maka itulah perlunya riset. Riset itu enggak perlu besar-besar. Kamu tanyai 30 orang atau 40 orang. Bu, kalau ingin ke conference, apa toh Bu yang dicari? Hiburan. Senang-senang karena bisa explore daerah itu, berwisata di daerah itu. Nah, nanti yang dicari itu, kan mereka jawaban pasti ada beda, ya enggak? Di antara 40 orang itu jawabannya kan beda-beda, ya enggak? Tapi pasti ada jawaban yang sama, ya enggak? Erma? Pasti ada jawaban yang sama enggak, Erma Rahmawati? Iya, Ibu. Pasti ada jawaban yang sama enggak, Sabita? Safadesia? Ada, Ibu. Ya, kamu jilbaban toh. Kamu enggak pakai anu dah, peniti dah. Kok peniti ya. Jilbabmu Ibu seperti buru-buru tadi. buru-buru. Oh iya. Ibu teringat ada orang pernah Ibu ke Arab ya. Ibu teringat seorang yang kalau bertemu Ibu itu orangnya sangat senang kelihatannya. Ya. Beliau bermata lebar, berdahi lebar, ya mirip dirimu. Ya, tidak saya sebutkan orang mana, tapi selalu menyenangkan bertemu beliau. Ya, beliau selalu duduk di saya bertemu beliau itu di kota Jeddah, ya, dan saya sudah 3 kali bertemu beliau di kota Jeddah. Nah, kembali. Ya begitu. Jadi bagaimana apa yang kita tawarkan itu sesuai ya riset. Makanya suami istri itu perlu ditanya. Ya,
kamu senengnya itu gimana? Misalnya suami saya nggak pernah tanya. Suami saya itu nggak pernah tanya saya, adik senengnya adik itu gimana, nggak pernah. Tapi saya karena nggak pernah ditanya, maka saya komunikasikan supaya apa yang beliau beri itu sama dengan apa yang saya minta. Apa itu? Saya senang sentuhan fisik. Saya bilang, sayang, aku tuh senang sentuhan fisik. Aku itu senang kalau dipeluk, dicium, itu senang. Misalnya, makanya suami saya kalau mau kerja pasti mencium saya. Pasti. Mengapa? Karena saya suka sentuhan fisik. Makanya kalau ketemu dengan ibu, pasti ibu itu akan mencium Anda. Karena sentuhan fisik bagi saya itu adalah lambang cinta dan kasih sayang. Bukan porno loh ya, bukan parno loh ya. Lambang kasih sayang itu sentuhan fisik. Makanya kalau saya menggenggam tangan orang itu pasti erat. Mengapa? Karena saya bahasa cinta saya adalah sentuhan fisik. Gitu loh ya. Dikasih hadiah, tidak begitu suka. Dipuji, tidak begitu. Tapi kalau disentuh fisik itu sungkan ya. Rasanya seperti ada kehangatan. Ya Ya kasih sayang begitu. Nah, itu mengapa kok diomongkan? Supaya apa yang diberikan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Gitu loh, Nak. Kalau di bisnis, ya harus Anda riset. Apa yang Anda mau, apa yang dimau oleh pelanggan Anda. Gitu loh ya. Seperti konferen tadi. Orang kalau ke konferen itu rata-rata, karena Ibu kan dosen ya, yaitu pelanggan dari konferen. Ya, sebenarnya yang dicari itu cuma sertifikat. Ya, keynote speaker. Dan ngomong, dan itu sertifikat, wis berhasil, itu jadi dokumen untuk kenaikan pangkat. Ya enggak? Selebihnya, pengennya setelah itu langsung jalan-jalan. Ya enggak? Kalau seminarnya di Jogja, yo pengennya jalan-jalan ke Gua Pindul, ya pokoknya menikmati seluruh wisata yang menarik di Jogja. Gitu loh ya. Ya enggak? Nek Malang, nek Paralayang, bukit tertinggi nomor 2 di Indonesia. Ada Bromo. Ya, keren toh? Atau ada kehidupan malam di BNS. Ya. Baik saudara-saudara, entah Anda bisa memahami enggak apa yang Ibu diskon ada muftada. Anda bisa enggak memahami apa yang Ibu sampaikan? Bisa, Bu. Nah, bisa ya. Ini pertemuan terakhir ya. Diskon. Fiona, Betul, Bu. kamu bisa memahami apa yang Ibu sampaikan? Bisa, Ibu. Bisa ya. Sekarang catat tugas UAS. Tugas UAS ya. Fiona, kamu ada di mana sekarang ini? Di rumah, Bu. Iya, masuk nel lapangan ya. Di Jakarta, Bu. Oh, Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oke.